Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Hari ini masih membahas kasus Jalan Cagak, Subang. Semakin kesini udah mulai ini nih, mulai ramai lagi nih. Yaitu tentang Danu. Ya, karena sekarang Danu sekarang lagi disorot nih. Dan inilah sebenarnya kembali titik awal untuk bisa lebih, kalau disebut titik terang, bisa jadikan ini sebagai titik terang. Berawal memang dari pembicaraan wawancara antara Misteri Basuci dengan Danu, yang Danu mengatakan bahwa dia diminta oleh pihak kepolisian. Itu dari pernyataan waktu pertama, waktu dengan Mbak Suci, ya, Misteri Basuci. Tapi diklarifikasi bahwa uh, bukan polisi, dari salah satu channel yang lain. Dan setelah dinyatakan oleh pihak kuasa hukum, ya, bahwa memang benar bahwa itu bukan polisi. Bukan polisi, itu ternyata adalah banpol atau bantuan polisi. Ada yang bertanya, apakah itu banpol? Banpol itu adalah bantuan polisi. Bantuan polisi itu adalah siapa saja masyarakat yang memang secara ikhlas membantu polisi dalam pengerjaan tugas polisi. Secara ikhlas, ya. Nah, itu keterangan dari Pak Banpol. Banpol bisa siapa aja, masyarakat, bisa dari LSM, bisa dari organisasi-organisasi lain yang memang sifatnya membantu di persimpangan jalan, membereskan lalu lintas pada saat macet. Itu bisa jadi disebut banpol, ya. Bisa dari LSM, bisa dari organisasi apapun itu, ya, sifatnya adalah secara ikhlas membantu kepolisian. Itu banpol. Nah, kalau kita lihat kejadiannya, yaitu pada tanggal 19 itu, Yoris meminta kepada Danu untuk standby di TKP. Dan Danu standby pagi hari di TKP, tetapi tidak di TKP-nya. Standby-nya di SMA. Sekolah SMA itu ada percis di depan, tapi tidak di depannya banget, di serong kanan. Kalau misalkan ini rumahnya nih, saya menghadap ke depan, jadi rumahnya itu di sebelah serong kanan, tidak langsung di depan rumah, tapi di serong kanan. Nah, Danu standby di SMA sana, melihat berarti agak jauh jaraknya itu, sekitar kurang lebih ya sekitar 10 meteran lah, 10 sampai 20 meter dari TKP ke arah serong kanan. Standby di SMA itu melihat ada seseorang yang masuk ke dalam TKP. Nah, ada seseorang yang masuk ke dalam TKP sehingga dikejar sama Danu dan dipoto orang tersebut. Dan fotonya, dokumentasinya diserahkan kepada Yoris. Nah, Yoris tadi kan yang memberikan amanat untuk standby di TKP. Nah, kemudian dikejar, didatangilah orang tersebut. Nah, orang tersebut yang disinyalir adalah bahwa katanya petugas atau banpol. Dan malah yang bersangkutan juga, banpol tersebut adalah yang membuka pintu dari rumah itu, dan yang dia membuka pintu dengan kunci yang dia bawa. Nah, ini pertanyaannya adalah tanggal 19, pertanyaannya, apakah tanggal 19 TKP sudah di polis lain, ya? Karena waktu itu kita pernah lihat perbincangannya Kapolres Ibu Sumarni waktu datang ke TKP, memerintahkan kepada anak buahnya untuk pasang polis lainnya itu. Pada saat hari kejadian, berarti tanggal 19 polis lain sudah dipasang. Kalau polis lain sudah dipasang, sekali lagi bahwa yang masuk ke daerah area TKP yang sudah ada polis lain tidak boleh orang sembarangan. Adalah mereka orang-orang penyidik dari kepolisian yang sudah ditunjuk dan orang-orang yang sudah dipercayakan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi, tadi bahwa banpol tersebut membuka pintu dengan kunci yang dia bawa. Pertanyaannya satu adalah jelas, siapa banpol ini dan siapa yang memberikan kunci kepada banpol, dan apa tujuannya menyuruh banpol ke sana.
Itu jadi pertanyaan. Kita ikuti ya. Ini ada terkait oknum yang katanya polisi atau banpol. Nah ini lebih menekankan di situ. Tapi emang benar Danu masuk TKP, Bang? Masuk, betul. Danu masuk dalam rumah, dalam TKP dan membersihkan bank. Dan ini kita yang ikut bersyukur karena memang case ini menurut kita harus kita bongkar gitu. Karena Harus kita bongkar. Ini menurut pengakuan kuasa hukum. Kejadian sehingga menurut kami kejadian dan membersihkan bak ini harus kita usut tuntas. Saya bersyukur hari ini penyidik lebih fokus di situ. Berarti ada kelalaian dari pihak kepolisian ataupun banpol itu untuk masuk ke TKP itu, Bang? Saya tidak bicara kelalaian, artinya case klaim kami Danu masuk ke TKP dan membersihkan bak mandi ini yang perlu diusut gitu. Dan tadi pada saat pemeriksaan Danu sudah menyampaikan kronologisnya secara tegas. Nah, tinggal nanti bagaimana penyidik dalam mengolah pemeriksaan, kan kita tunggu saja nanti dari penyidik hasilnya. Dengan alasan apa itu, Bang? Kalau Danu masuk ke TKP, ya memang karena menurut ceritanya Danu kan pagi-pagi disuruh standby untuk menjaga TKP oleh Yoris dan keluarga. Danu standby di SMK, SMA. Nah, setelah ada seseorang yang masuk ke TKP, Danu langsung menghampiri. Sempat foto juga Danu, foto oknumnya dan menghampiri beliau gitu. Dan oknum ini juga yang membuka pintu pakai kunci yang beliau bawa gitu. Jadi itu semua sudah disampaikan Danu dalam pernyataan BAP. Membawa kunci yang dia bawa. Kita serahkan kepada kepolisian saja gitu, untuk diusut tuntas. Bang, berarti yang disampaikan Danu di channel Misteri Mbak Suci itu real, ada apa adanya? Iya. Terkait masalah Ya, tadi bahwa dikatakan oleh kuasa hukum Bapak Ahmad Taufan Sudirjo bahwa banpol yang disebut dengan oknum tersebut membawa kunci dan membuka rumah yang ada di TKP. Tadi sekali pertanyaan siapakah banpol ini, ya? Kemudian apa motivasinya? Kemudian siapa yang menyuruhnya? Nah, itu harus terus dikejar. Dan menurut pengakuan daripada kuasa hukum bahwa case-nya inilah yang sedang terus dicari, seperti itu. Kita ikut terus ya. Kita lanjut mengenai setelah masuk itu di di TKP. Jadi Danu diminta untuk dari banpol tersebut, ini menurut pengakuan Danu, diminta untuk membersihkan bak mandi, ya, bak yang berisi air. Tapi di bak itu tidak ada darah. Ini menurut informasi. Darahnya itu ada di rak piring di sebelahnya. Jadi Danu menguras daripada bak bak air yang ada itu. Jadi tidak ada darah di situnya. Yang ada darah ada di rak piring. Tim polisi sih. Juga dari di SMK sih pagi-pagi itu. Tahu pagi atau siang disuruh di kamar mandi. Tapi sempat keberesin enggak? Sempat. Di rumah sempat. Ya. Oh, beresin di TKP. Oh, mohon maaf, bisa diceritakan waktu bersihin itu ada pendampingan dari pihak kepolisian? Ada ya. Terus Ada pihak kepolisian. Mandi itu memang penuh dengan darah atau biasa? Atau air sih. air biasa. Kalau di pinggir itu kalau ke rak itu rak piring gitu. Itu darah. Oh, masih ada. Tapi udah dibersihin ya? Belum. Oh, belum. Nggak boleh bersihin. Terus kok bersihin Mbak Mandi kenapa? Kan disuruh waktu itu. Jadi kan dia nggak mau hadiran sama belian ini. Aku siapa ini? Perlu kan airnya begitu. Iya, dekorasi. Oh. Jadi dipanggil, "Nu, kadieu. Nu kesini. Bersihan iya." Berarti seolah-olah ini ada sudah kenal dengan orang tersebut, Danu. Sudah mengetahui. Dan ini menurut pengakuannya Danu kenal dengan orang ini. Yang disinyalir bahwa banpol tersebut. Terus mau aja ya.
pasar dan rumah, jadi jika polisi jika alin dia gitu nggak mau naruh airnya gitu. Oh, dari pihak polisi pun juga nggak berani pada gitu ya, nggak Ya. mau, jadi malah nyuruh ke Kang Danu. Yang ada memang kebetulan Kang Danu aja, nggak ada warga lain. Ada teman-teman juga. Ada teman-teman juga di sana kan. Hari ini berapa pertanyaan Mas? Jadi bukan hanya Danu saja ternyata di sana, ada teman-teman yang lain juga karena ini ya siapa ini teman-teman yang lain juga ya. Ini menurut pengakuan dari Danu ya. Seperti itu. Ini atas waktu itu wawancara Danu dengan Mbah Suci, misteri Mbah Suci. Dan memang waktu itu bukan oleh kuasa hukum bahwa Danu memang kadang-kadang sering berubah-ubah ya, informasi yang disampaikan sewaktu belum ada pengacara. Sebelum waktu ada pengacara atau kuasa hukum, Danu selalu memberikan informasi yang kadang-kadang berubah-ubah. Nah, setelah adanya kuasa hukum barulah sedikit rileks, sedikit tenang, sehingga Danu bisa memberikan keterangan yang lebih mantap. Dan juga menurut kuasa hukum bahwa katanya kenapa Danu dikatakan sering berubah-ubah dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian atau pihak penyidik, itu karena ada tekanan katanya. Nah, tekanan ini bisa banyak arti, bisa tekanan yang sifatnya memang ada orang yang menekan, atau ada tekanan secara psikologis ya, tekanan pembawaan dari karakternya Danu. Ya banyak semua tekanan yang yang disampaikan tekanan ya tadi. Jadi bisa berbagai macam ini nah, Danu setelah dengan kuasa hukum dia sekarang semakin tenang. Jadi semua mengenai motivasi tujuan semuanya sudah disampaikan kepada pihak kepolisian baik dari Danu tersebut. Sisanya yang lain tetap mengklarifikasi pernyataan Danu di BAP sebelumnya. Tapi yang baru saat kita dampingi ya itu tadi terkait masalah Danu masuk dalam TKP di tanggal 19 membersihkan bak itu. Berarti sempat dipermasalahkan juga ketika Danu masuk ke TKP itu, pihak penyidik sendiri mempertanyakan itu alasan dan sebagainya. Semua sudah disampaikan. Semua sudah disampaikan. Tinggal bagaimana nanti penyidik pengembangannya seperti apa yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan sekali lagi kan terus dikejar nih ya, karena sesuai amanatnya daripada Bapak Kapolri bahwa Kapolres harus bisa menindak tegas anak buahnya yang melakukan tindakan kesalahan, dan juga Kapolda juga sama harus menindak yang bawahannya. Kata Kapolri, kalau tidak bisa diambil ekornya, ambil kepalanya. Dan kalau misalkan tidak bisa melakukan secara keadilan, kata Kapolri yang akan turun tangan. Nah, ini tindakan tegas daripada Kapolri. Semoga bahwa apa yang diberikan informasi dari Kapolri itu memberikan juga ketegasan kepada jajaran di bawahnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.